Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah saum sampai penghujung bulan Ramadan, dan ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan fasilitas surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejak awal Ramadan memang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mausimul khairi wal barakat, musim kebaikan dan musim keberkahan, di mana setiap orang-orang yang menginginkan kebaikan diundang dan berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis ketika berbicara tentang bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu maraddatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian wa yunadi munadi, ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pencari keburukan, berhentilah. Hatta yanqadhiya Ramadan, demikian itu sampai berakhirnya bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW dan salafus saleh dahulu, mereka berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan di bulan Ramadan ini. Mereka mengisi Ramadan dengan berbagai macam jenis kebaikan. Tentu kita pun harus melakukannya sebagai upaya kita mencontoh Rasulullah SAW, dan tentu juga mencontoh salafus saleh dahulu. Karena Imam Malik pernah mengatakan, tidak mungkin jaya sebuah umat kecuali dia mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ada beberapa amal unggulan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan kita menjalankan sholat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih beserta sholat tarawih karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Menjalankan sholat tarawih karena landasan keimanan, mencari pahala dari Allah, balasannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah balasan yang sangat besar buat kita semuanya. Oleh karena itu harus menjadi prioritas kita dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan kita menjalankan sholat tarawih. Jangan sampai sholat tarawih itu hanya semangat di awal, hari-hari pertama semangat, tapi di penghujung kita semangatnya ke tempat yang lain. Ini tentunya harus kita hindari. Makanya Rasul juga memberikan motivasi kepada kita kaitan dengan sholat tarawih, sebisa mungkin dilaksanakan berjamaah. Walau tarawih boleh dilaksanakan sendiri, tapi ketika kita menjalankan dengan berjamaah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansharif, sesungguhnya seseorang yang melaksanakan sholat tarawih beserta imam sampai selesai, husibalahu qiyamul lailatin, akan dicatat seperti dia melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah amalan yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan ini adalah dengan tilawah dan tadarus Al-Qur'an. Rasulullah SAW di bulan Ramadan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas, kata beliau bahwa di bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW setiap malam, fayudarisuhul Quran, maka Rasul dengan malaikat Jibril tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tetapi bukan saja bulan Ramadan itu memang Al-Quran diturunkan di bulan itu, tapi juga memang ada salah satu agenda ibadah Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan, innama huwa tilawatil Quran, sesungguhnya bulan Ramadan bagi salafus saleh itu adalah bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Kalau Imam Malik rahimahullah khusus untuk bulan Ramadan meninggalkan berbagai macam aktivitas, bahkan kajian-kajian pun beliau liburkan. Untuk apa? Supaya bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tadarus Al-Quran dari sejak awal Ramadan sampai penghujung bulan Ramadan terus kita lakukan. Yang ketiga adalah dengan kita memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena Rasul pernah ditanya, amalan apa yang paling, sedekah apa yang paling utama? Sedekatun fi Ramadan, kata Rasul, sedekah di bulan Ramadan. Rasul memberikan suri tauladan kepada kita bahwa ketika bulan Ramadan tiba, kata para sahabat, Rasul adalah orang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan.
Bahkan kedermawanan Rasul saking cepatnya untuk melakukan kebaikan ini, lebih cepat daripada hembusan angin. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat semangat untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan di antara bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah dengan kita memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita di penghujung bulan Ramadan jangan sampai kita meninggalkan satu amalan ibadah, yaitu al-i'tikaf, menghidupkan 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasul memberikan contoh kepada kita. Setiap memasuki 10 hari terakhir, maka syadda mi'zaruhu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Dan kata Sayyidah Aisyah, kebiasaan Rasul di bulan Ramadan di 10 hari terakhir dengan beriktikaf, itu pun dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Kebiasaan-kebiasaan ini tentu sering kita lakukan, tapi kita saling mengingatkan. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang penuh dengan ampunan. Tentu ini jangan sampai kita lewatkan. Ibadah Ramadan, ibadah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun jangan sampai kita lewatkan. Marilah kita sama-sama mengoptimalkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.